Menuju ke Monumen Kesaktian Pancasila, sebelum kita lanjutkan informasi-informasi soal pelantikan wakil rakyat, kita akan menuju ke Monumen Kesaktian Pancasila. Di sana ada peringatan Kesaktian Pancasila yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tegak senjata! Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Ya, itu tadi yang Anda saksikan dari layar kaca adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini yang diperingati di tanggal 1 Oktober 2024 dan Presiden Joko Widodo akan menjadi inspektur upacara di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini juga dipimpin oleh Komandan Upacara 1 yakni Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa dan Komandan Upacara 2 adalah Kolonel Marinir Ahmad Hadi Al-Hasni. Dalam upacara ini juga nantinya Ketua MPR Bambang Susatyo membacakan teks Pancasila, lalu Ketua DPD Lanyala Mataliti akan membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan sementara Ketua DPR Puan Maharani akan melakukan penandatanganan dan pembacaan ikrar. Dan kita kembali menyajikan informasi soal pelantikan wakil rakyat yang akan berlangsung di gedung MPR DPR Senayan Jakarta yang akan dilaksanakan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kondisi paling akhir dari sana akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Fedriska, di tempat Anda melaporkan saat ini, apa saja yang bisa diinformasikan, terutama kedatangan para anggota DPR RI yang akan dilantik, Fedriska? Ya, selamat pagi Radi dan juga saudara. Kalau untuk pagi hari ini sudah tampak begitu ya dari para anggota DPR terpilih yang akan segera dilantik ataupun undangan ini sudah tiba di gedung DPR RI, di mana kalau misalkan kami pantau sejak tadi pagi ini kemudian kendaraan para anggota DPR ini sudah memasuki gedung DPR dari Jalan Gatot Subroto dari arah Cawang menuju ke Selipi. Kalau misalkan di belakang saya Anda bisa lihat Radi, ini merupakan mobil dari para
calon anggota DPR dan juga para tamu undangan yang memang diperuntukkan khusus untuk para anggota DPR dan juga tamu ini melalui pintu depan. Namun misalkan untuk orang-orang ataupun yang tidak dalam daftar undangan begitu tidak diperkenankan untuk melewati pintu depan ini. Bagaimana kalau misalkan kita lihat juga Radi dan juga saudara, ini pengamanan mulai diperketat kalau misalkan dibandingkan dengan tadi pagi kami tiba di sini. Kalau misalkan kita dapatkan juga rundown acara Radi, di mana kalau misalkan informasinya Presiden RI Joko Widodo juga akan menghadiri pelantikan dari anggota DPR dan DPD RI ini nanti pada pukul 10. Tentu terkait dengan arus lalu lintas kami dapat laporkan pada pagi hari ini terlihat ramai namun masih lancar begitu. Namun kalau misalkan kita perhitungkan begitu terkait dengan arus lalu lintas ini perlu diperhatikan oleh para pengguna jalan untuk dapat memantau titik-titik yang berpotensi macet untuk dapat dihindari. Radi. Oke, Rizka Ananda melaporkan kondisi paling akhir, terutama juga pengamanan dan arus lalu lintas di sekitar gedung MPR DPR Jakarta jelang pelantikan wakil rakyat yang akan berlangsung pukul 10 nanti. Terima kasih, Rizka. Saudara Ketua DPR RI Puan Maharani menangis saat memimpin rapat paripurna terakhir anggota DPR periode 2019-2024. Kami punya informasi di sesaat lagi. Dan kita kembali menyajikan informasi soal pelantikan wakil rakyat yang akan berlangsung di gedung MPR DPR Senayan Jakarta yang akan dilaksanakan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kondisi paling akhir dari sana akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Fedriska, di tempat Anda melaporkan saat ini, apa saja yang bisa diinformasikan terutama kedatangan para anggota DPR RI yang akan dilantik, Fedriska? Ya, selamat pagi Radi dan juga saudara. Kalau untuk pagi hari ini sudah tampak begitu ya dari para anggota DPR terpilih yang akan segera dilantik ataupun undangan ini sudah tiba di gedung DPR RI, di mana kalau misalkan kami pantau sejak tadi pagi ini kemudian kendaraan para anggota DPR ini sudah memasuki gedung DPR dari Jalan Gatot Subroto dari arah Cawang menuju ke Selipi. Kalau misalkan di belakang saya Anda bisa lihat Radi, ini merupakan mobil dari para calon anggota DPR dan juga para tamu undangan yang memang diperuntukkan khusus untuk para anggota DPR dan juga tamu ini melalui pintu depan. Namun misalkan untuk orang-orang ataupun yang tidak dalam daftar undangan begitu tidak diperkenankan untuk melewati pintu depan ini. Bagaimana kalau misalkan kita lihat juga Radi dan juga saudara, ini pengamanan mulai diperketat kalau misalkan dibandingkan dengan tadi pagi kami tiba di sini. Kalau misalkan kita dapatkan juga rundown acara Radi, di mana kalau misalkan informasinya Presiden RI Joko Widodo juga akan menghadiri pelantikan dari anggota DPR dan DPD RI ini nanti pada pukul 10. Tentu terkait dengan arus lalu lintas kami dapat laporkan pada pagi hari ini terlihat ramai namun masih lancar begitu. Namun kalau misalkan kita perhitungkan begitu terkait dengan arus lalu lintas ini perlu diperhatikan oleh para pengguna jalan untuk dapat memantau titik-titik yang berpotensi macet untuk dapat dihindari. Radi. Oke, Rizka Ananda melaporkan kondisi paling akhir, terutama juga pengamanan dan arus lalu lintas di sekitar gedung MPR DPR Jakarta jelang pelantikan wakil rakyat yang akan berlangsung pukul 10 nanti. Terima kasih, Rizka. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan laporan khusus pelantikan wakil rakyat, anggota DPR, DPD, dan MPR RI periode 2024-2029. Hari ini menjadi hari yang cukup spesial bagi sejarah bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia akan kembali memiliki wakil rakyat yang baru, yang akan bertugas menjembatani berbagai kepentingan konstituen dan rakyat yang mereka wakili. Bersama saya Radi Saputro, inilah laporan khusus pelantikan wakil rakyat. Saudara, hari ini wakil rakyat yang duduk di DPR RI dilantik. Bagaimana harapan warga terhadap para wakil rakyat itu? Kami punya liputannya untuk Anda.
Hari ini, tepat di hari peringatan kesaktian Pancasila, 580 anggota DPR RI dilantik. Upacara pelantikan wakil rakyat ini digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Warga pun menyematkan beragam harapan kepada mereka. Harapannya sekarang ya lebih mementingkan aspirasi arus bawah masyarakat gitu. Harapannya lebih ke aspirasi rakyat kecil itu lebih didengar kali ya. Jangan mengesahkan sesuatu atau merapatkan sesuatu untuk kalangan yang elit aja. Kalau ngomongin soal kinerja, percaya nggak sama kinerja DPR ke depan? Kalau percaya sih sebenarnya saya percaya karena ya nggak semua ya oknum DPR itu yang kotor kan. Saya masih percaya. Harapannya ya semoga bisa ingat apa yang mereka janjikan dulu gitu. Jadi biasanya kan hanya ingatnya saat kampanye ya. Nah sekarang setelah dilantik semoga bisa menampung semua aspirasi rakyat gitu. Jadi nggak cuma hanya pas kampanye aja ini ya gitu sih Kak. Ya harapannya kedepannya khusus buat ojol ya Kak. Ya, semoga diperhatiin aja sih untuk undang-undangnya biar bisa dipedulin sama pemerintah juga. Kalau untuk soal kinerja, percaya nggak sama kinerja DPR ke depannya? Masih abu-abu Kak. Kurang percaya juga sih. Kenapa tuh? Ya karena masih ada kebijakan-kebijakan yang kurang pas deh kalau saya pikir mah. Harapan saya sih semoga DPR lebih mengerti keinginan rakyat seperti itu ya. Jadi biar demokrasi itu benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan saya berharap sih dunia pendidikan dan hukum juga lebih ditingkatkan lagi gitu Kak. Kalau untuk sekarang sih masih belum yakin ya, tapi semoga kedepannya bisa jadi maksimal. Lalu mampukah anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029 ini mengemban amanat sebagai wakil rakyat? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kami akan paparkan sejumlah data terkait DPR RI dan juga pelantikan wakil rakyat hari ini. Ada 8 partai politik, saudara, yang lolos ambang batas parlemen dan berhak mendapatkan kursi DPR untuk periode 2024-2029. Kita akan lihat, menjadi pemenang pemilu adalah PDI Perjuangan. Meskipun dibilang katanya PDI Perjuangan itu kalah di Pilpres, tapi ternyata menguasai Senayan. PDI Perjuangan punya 110 kursi. Dengan perolehan yang terbanyak ini kemudian disusul oleh Partai Golkar dengan 102 kursi. Setelah itu ada partainya presiden terpilih nih, Partai Gerindra, ada 86 kursi. Setelah itu di urutan keempat dengan perolehan kursi terbanyak adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem punya 69 kursi. Jika dilihat pada pemilu sebelumnya, pada pemilihan anggota DPR sebelumnya, perolehan di tahun atau di periode sebelumnya ini memang cukup signifikan naik ya, Nasdem menjadi 69 kursi. Disambung juga oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa punya 68 kursi yang duduk di DPR. Dilanjutkan oleh Partai Keadilan Sejahtera, 53 kursi. Selanjutnya ada Partai Amanat Nasional, 48 kursi. Dan terakhir ada Partai Demokrat, yakni 44 kursi. Kalau kita perhatikan, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partai politik yang ada di DPR saat ini, ada satu partai politik yang biasanya ada di Senayan, biasanya ada di DPR tapi tidak lolos ambang batas, yakni Partai Persatuan Pembangunan. Ini adalah perbedaan komposisi partai politik yang ada di DPR pada periode sebelumnya dengan periode 2024-2029. Nah, sementara itu saudara, yang juga menarik, ada sejumlah selebritas yang kembali mewarnai parlemen kita. Ada wajah baru, tapi ada juga beberapa wajah lama yang bertahan mendapatkan kesempatan jadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Yang pertama, ini ada Kang Dede Yusuf, atau nama aslinya Kang Dede Yusuf ini adalah Yusuf Macan Effendi. Selebritas yang satu ini sudah beberapa periode menjadi anggota DPR. Masuk dari Partai Demokrat melalui daerah pemilihan Jawa Barat 2. Dengan suara yang diperoleh pada pemilu 2024 lalu, 210.179 suara.
Dede Yusuf adalah pria kelahiran Jakarta 14 September 1966 sehingga pada saat dilantik hari ini Dede Yusuf berusia 58 tahun. Nah selanjutnya kemudian ada musisi kawakan Dhani Ahmad Prasetyo atau yang kita sapa dengan Mas Ahmad Dhani biasanya. Ini berangkat dari Partai Gerindra dengan Dapil Jawa Timur 1. Nah ini suaranya juga cukup signifikan, konon yang terbesar di dapilnya. Mas Ahmad Dhani ini punya suara 134.227 suara. Ahmad Dhani lahir di Surabaya 26 Mei 1972 sehingga pada hari ini dilantik menjadi anggota DPR di usia 52 tahun. Selanjutnya, ini juga yang berkali-kali menjadi anggota DPR RI. Ada selebritas yang juga politisi, Primus Yustisio. Primus ini berlatar belakang partai politik, Partai Amanat Nasional dan berangkat dari daerah pemilihan Jawa Barat 5. Primus juga tidak kalah punya suara yang tinggi pada saat pemilu 2024 yang lalu, yakni 128.892 suara. Primus lahir di Jakarta 17 Agustus 1975 sehingga hari ini pada saat dilantik Primus berusia 49 tahun. Setelahnya ini juga berkali-kali menjadi anggota parlemen, selebritas yang satu ini. Rahel Maryam. Rahel Maryam ini adalah kader Partai Gerindra yang maju dari Partai Gerindra di daerah pemilihan Jawa Barat 2 dengan suara 114.749 suara pada saat pemilu legislatif 2024 yang lalu. Rahel lahir di Bandung 20 April 1980 dan hari ini berusia 44 tahun ketika dilantik menjadi wakil rakyat. Selanjutnya ada Rieke Diah Pitoloka. Nah yang ini juga cukup lama dan senior, Mbak Rieke atau Teh Rieke, karena orang Sunda saya memanggilnya Teh Rieke ini berkali-kali menjadi anggota parlemen dan selalu lantang menyuarakan suara konstituennya di parlemen. Berangkat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke maju di Dapil Jawa Barat 7. Nah, suara yang diperoleh pada saat pemilu legislatif lalu adalah 94.201 suara. Rieke lahir di Garut 8 Januari 1974 dan berusia 50 tahun pada saat dilantik hari ini. Ada juga petahana yang lain, komedian Eko Patrio yang berasal dari Partai Amanat Nasional. Mas Eko ini juga tidak main-main, beberapa kali menjadi representasi rakyat di parlemen dan menjadi petinggi di Partai Amanat Nasional. Mas Eko maju dari PAN dan Dapil atau daerah pemilihan DKI Jakarta 1 dengan raihan suara di Pileg lalu 93.673 suara. Mas Eko lahir di Jakarta 30 Desember 1970 sehingga hari ini berusia 53 tahun saat dilantik. Ada juga, ya kalau tadi saya sudah sempat ungkapkan suaminya, ini istrinya yang lebih dulu menjadi wakil rakyat sebelumnya. Ada Mulan Jamila yang juga lolos di DPR. Berangkat sama dengan partai politik yang mewakili suaminya, yakni Partai Gerindra. Di Dapil Jawa Barat 11, Mulan Jamila ini kemarin berkontestasi di Pileg dengan suara 83.526. Lahir di Garut 23 Agustus 1979 dan hari ini Mulan berusia 45 tahun saat dilantik. Nah ini ada selebritas baru yang masuk, yang juga terkenal, punya lagu-lagu yang memorinya diingat banyak orang, adalah Melly Goeslaw. Melly Goeslaw ini berangkat dari Partai Gerindra di Dapil Jawa Barat 1 dengan suara 75.369. Lahir di Bandung 7 Januari 1974, berusia 50 tahun pada saat dilantik hari ini. Dan saudara itu tadi beberapa selebritas yang berkali-kali masuk di parlemen, tapi juga ada yang baru. Nah, sejauh mana para selebritas ini juga bisa merepresentasikan rakyat di parlemen nanti selama 5 tahun ke depan, kami juga punya informasi-informasi berikutnya di laporan khusus pelantikan wakil rakyat. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Kembali di laporan khusus pelantikan wakil rakyat, saudara. Kita akan langsung menuju ke gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengetahui informasi terkini jelang pelantikan wakil rakyat. Ada jurnalis Kompas TV Astri Gunawan yang kembali akan melaporkan dari sana. Astri, kalau tadi saya di studio sudah memaparkan ya Astri, beberapa selebritas yang masuk Senayan, baik yang lama maupun yang baru. Kalau yang lama kita sudah tahu lah ya, ada Mas Primus Yustisio, ada Mulan Jamila, lalu ada Eko Patrio begitu. Nah, yang mungkin publik ingin tahu, pemirsa Kompas TV juga ingin tahu, selebritas-selebritas yang baru seperti Melly Goeslaw, ada juga beberapa nama yang lain, ada Ahmad Dhani begitu ya. Apakah mereka sudah datang dan apakah juga jadi sorotan di sana? Iya, yang saya pantau Radi dan saudara tadi ada selebritas Nafa Urba, yang mana ini asalnya dari Partai Nasdem, Dapil Jateng 6 begitu, yang sudah terpilih menjadi DPR RI periode 2024-2029. Tadi hadir menggunakan kebaya sangat cantik, tampil menyita perhatian seluruh masyarakat ataupun juga seluruh tamu yang hadir di DPR RI. Kemudian juga tadi kalau disebutkan oleh Radi, Melly Goeslaw, kemudian ada Ahmad Dhani, Once Mekel, dan juga selebritas lain begitu yang menjadi sorotan yang terpilih menjadi anggota DPR RI. Saya sih belum lihat sebetulnya, jadi masih menunggu begitu, karena terus yang ditunggu-tunggu juga Radi dan saudara selain selebritas juga mungkin tokoh-tokoh yang namanya sudah santer terdengar, sudah menjadi tokoh publik, sudah menyita banyak perhatian, salah satunya Bu Cinta. Ini kalau orang Bandung bilangnya Bu Cinta atau Atalia, yang mana merupakan istri dari Ridwan Kamil yang saat ini juga sedang menjadi calon gubernur Jakarta. Tadi informasinya sudah OTW, sudah di perjalanan menuju ke gedung DPR MPR RI untuk kemudian mengikuti pelantikan dan juga nanti pembacaan sumpah anggota DPR RI 2024-2029. Saya juga masih menunggu sih sebetulnya Radi, siapa saja kira-kira nanti selebritas yang akan tiba beberapa saat lagi, karena memang kalau kita lihat jadwal di pukul 9.20 waktu Indonesia Barat nanti akan ada pengumuman terlebih dahulu oleh Ketua KPU RI terkait dengan anggota DPR RI terpilih termuda dan juga tertua begitu, untuk kemudian setelah dari pengumuman itu akan ada pengumuman pimpinan sementara yang nantinya akan disampaikan oleh Sekjen DPR RI, kemudian juga Sekjen DPD RI dan juga oleh PLT Sekjen MPR RI, untuk kemudian barulah dimulai rapat paripurna pertama periode 2024-2029 akan dipimpin oleh pimpinan sementara DPR RI begitu ya, kalau di pukul 10 pagi. Nah, nantinya juga kita akan lihat seperti apa kemudian nanti harapan ataupun juga apa kira-kira yang akan dibawa oleh anggota DPR RI terpilih, mungkin sesuai dengan background-nya, pendidikan dan pengalamannya. Nanti kita akan lihat bersama. Saya akan wawancara juga Radi. Jadi Anda boleh untuk kembali memperbarui informasi kepada saya di lapangan di DPR RI, dan untuk sekarang kami masih menunggu. Jadi kembali ke Anda di studio. Oke, nanti kita akan kembali lagi ke Anda tentunya dengan narasumber para wakil rakyat yang sepertinya kita prioritaskan muka-muka baru dulu ya yang akan diwawancara. Program mereka mau ngapain di sana, mau masuk komisi berapa, apa ekspertisnya, nanti akan kita hunting juga para narasumber dari anggota DPR yang ada di Senayan Jakarta. Terima kasih Astri Gunawan. Dan saudara, tadi Astri Gunawan, jurnalis Kompas TV, sempat menyinggung ada anggota DPR tertua, termuda, dengan suara terbanyak, dan yang ini kemungkinan akan menjadi pimpinan sementara nanti dalam memimpin sidang paripurna pelantikan DPR RI. Kita akan paparkan lagi data, kami akan ajak Anda untuk mengetahui sejumlah anggota DPR yang terpilih dari berbagai aspek. Yang pertama saudara, ada anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak pada periode 2024-2029. Ini dia adalah Said Abdullah. Beliau adalah kader PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mewakili daerah pemilihan Jawa Timur 11 dengan perolehan suara paling banyak se-Indonesia. Beliau memperoleh suara 528.815 suara. Wow, luar biasa. Suara yang sangat banyak, bahkan bisa jadi ini melebihi suara dalam beberapa dapil di daerah tertentu begitu ya. Nah, yang kedua adalah anggota DPR yang paling muda. Ini yang menarik, yang saya sempat singgung tadi di program Sapa Indonesia Pagi, saudara. Ada nama Anissa Mahesa yang merupakan putri dari almarhum politisi Partai Gerindra Desmond Mahesa.
Ia berasal dari Partai Gerindra tentu saja, melanjutkan suksesi ayahnya yang kini pada saat dilantik masih sangat muda, 23 tahun. Dan Anissa ini sekaligus mewakili Gen Z yang ada di Senayan. Jadi bagi Anda, saudara yang masih di usia muda, masuk di Gen Z, mungkin bisa berharap banyak terhadap sosok Anissa Mahesa ini yang mewakili Anda di parlemen untuk menyuarakan aspirasi yang disampaikan dari Gen Z. Selanjutnya, kalau tadi yang termuda, saya akan ajak menyimak anggota DPR yang paling tua. Kalau yang paling tua ini ada nama Zulfikar Ahmad dari Partai Demokrat. Ternyata beliau ini mewakili Provinsi Jambi dengan usia yang cukup senior, 78 tahun. Luar biasa, politisi yang senior yang masih bisa mewakili konstituennya di parlemen di usia 78 tahun. Kita akan melihat kiprahnya nanti bersama. Nah, selanjutnya ada anggota DPR yang paling lama menjabat. Ini beberapa periode. Ada nama Muhyiddin Muhammad Said. Dia terpilih sebagai anggota DPR dari 2004 hingga 2029. Jadi sudah 20 tahun lebih bahkan menjadi anggota DPR dan kembali duduk di Senayan. Kalau saya melihat beliau ini terpilih berkali-kali sehingga duduk di DPR, ini berarti beliau ini sangat dipercaya oleh konstituennya sehingga menduduki wakil rakyat atau kursi DPR di periode 2024-2029. Dan saudara, itu tadi serba-serbi wakil rakyat, mulai dari yang termuda, tertua, punya suara terbanyak, dan paling lama duduk di DPR. Dan kemungkinan nama-nama ini nanti yang akan memimpin sidang paripurna, sementara menjadi pimpinan sementara untuk memilih pimpinan DPR definitif. Kami akan perbincangkan juga bagaimana wakil rakyat ini bisa mewakili konstituennya, termasuk juga menghindari apa-apa saja yang tidak diinginkan diinginkan rakyatnya. Kita akan bahas sesaat lagi di laporan khusus pelantikan wakil rakyat. Tetaplah bersama kami. Kembali di laporan khusus pelantikan wakil rakyat, saudara. Kembali di laporan khusus pelantikan wakil rakyat. Kami juga akan memaparkan, saudara, atau menggambarkan kondisi paling akhir dari Gedung Parlemen Senayan Jakarta jelang pelantikan anggota DPR DPD RI periode 2004-2029. Nanti pastinya juga akan dihadiri oleh beberapa politisi atau ketua umum partai politik yang menugaskan kader-kadernya menjadi anggota parlemen, saudara. Beberapa ketua umum partai politik juga akan hadir, nanti mendapat tempat khusus dan memasuki ruang sidang utama di Gedung MPR DPR RI Senayan Jakarta. Ini kalau kita kenal biasanya dengan gedung kura-kura begitu. Gedung yang paling besar untuk menggelar sidang dan biasanya dipakai oleh DPR untuk menggelar acara-acara penting termasuk pelantikan presiden juga nanti akan berlangsung di sini. Ya, visual yang Anda saksikan adalah kehadiran salah satu anggota dewan terpilih sepertinya. Dan nanti, saudara, akan ada terlebih dahulu pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum terkait anggota DPR termuda, anggota DPR tertua, anggota DPR dengan perolehan suara terbanyak, lalu anggota DPR dengan periode tugas yang lama, yang paling lama, dan ini kemungkinan besar nanti akan ditetapkan menjadi pimpinan sementara DPR RI untuk memimpin sidang paripurna di DPR RI.
Kita juga tadi sudah menyimak laporan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di luar gedung DPR RI Senayan Jakarta bahwa ada rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan di sekitaran gedung DPR. Nah, ini adalah Zita Anjani, saudara. Zita Anjani adalah putri dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ya, sepertinya juga kalau kita melihat baju yang dikenakan oleh para anggota dewan, terutama yang perempuan, mereka biasanya membanggakan busana adat kebanggaan mereka masing-masing dari daerah asal mereka masing-masing. Ini yang tentu saja menjadi sorotan, menarik untuk jadi sorotan. Dan kalau kita lihat dasi masing-masing anggota DPR RI pria begitu, ini mewakili warna-warna partai mereka. Tapi tentu saja visual yang kita soroti saat ini, apapun perbedaan partai, tetap kita mengacu pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita akan sapa juga jurnalis Kompas TV di DPR RI. Kita juga sudah ada studio mini kami Kompas TV di DPR RI untuk memantau kondisi paling akhir di sana. Ada jurnalis Kompas TV Adi Stilera saat ini, partner siaran saya juga yang udah nggak mau kalah nih, udah dandan dari pagi kayaknya sudah cantik, nggak mau kalah sama anggota-anggota DPR perempuan di sana ya. Oke, Adis, di sana sudah ada pergerakan apa saja dan kira-kira apa yang akan disoroti anggota dewan di awal-awal pelantikan ini, Dis? Iya, Radi, saya tidak mau kalah dengan Anda yang bersiaran juga di studio Orange Kompas TV. Saya bersiaran langsung dari Nusantara 2, Gedung Senayan, Jakarta. Tentu saja untuk bagaimana langsung memantau hari ini momen bersejarah yang akan kita saksikan bersama, di mana akan ada pelantikan anggota DPR RI dan juga MPR serta DPD. Tadi baru saja saya melihat Ridwan Kamil mendampingi sang istri, yakni Ibu Cinta biasa atau Ibu Atalia, yang baru saja kita tahu menjadi salah satu wajah baru yang akan menghiasi wajah DPR tentu saja. Kalau kita lihat, saudara, hari ini ada 580 anggota DPR RI yang akan dilantik pada pukul 9.20 waktu Indonesia bagian Barat, di mana ke 580 anggota DPR RI ini adalah pemenang yang sudah Anda pilih tentu saja dalam pemilu 2024 kemarin, di mana 580 anggota DPR RI yang hari ini akan dilantik akan membawa amanah baru, amanah yang akan diemban bagi mereka yang sudah dipilih oleh rakyat untuk bisa tentu saja mengemban amanah ataupun tugas baru 5 tahun mendatang untuk bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat atau kebijakan-kebijakan yang tentu saja berpihak kepada rakyat. Apa yang nantinya harus dilakukan oleh DPR RI tentu saja, apalagi ini merupakan DPR baru, harapan baru di pemerintahan baru yakni Prabowo Gibran. Saya tidak akan sendiri karena di sini di studio mini DPR RI saya ditemani oleh dua narasumber saya. Sudah ada Bung Lusius Karus yang merupakan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen. Selamat pagi, Bung Lusius. Pagi, Mbak Risti. Oke, kemudian juga ada analis politik dari Universitas Paramadina, ada Mas Umam. Selamat pagi, Mas Umam. Pagi, Mbak Risti. Iya, ini jadi momen bersejarah ya baru bagi kita karena ini merupakan DPR baru, harapan baru. Tapi sebelum sampai kita melihat bagaimana nanti peta politik ya, kita tahu mayoritas partai politik ini merupakan petahana semua yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi sebelum sampai ke situ saya ingin bertanya dulu sama Bung Lusius Karus. Bung Lusius Karus, ini kalau kita lihat ya, 5 tahun kemarin ini sudah lewat, sudah selesai ya. Begitu ya. Kemarin sudah selesai periode 2019 hingga 2024. Nah, kalau dari Formapi sendiri ini menilainya anggota DPR atau kinerja DPR kemarin ini, 5 tahun kemarin ini, raportnya apa? Masih merah atau bagaimana? Atau saya kira sih masih merah, belum ada yang berubah saya kira gitu ya.
itu bisa dengan mudah misalnya kita lacak di pelaksanaan fungsi legislasi gitu ya. Kita tahu di paripurna terakhir 30 September kemarin, Ketua DPR memang menyebutkan ada ratusan RUU yang disahkan oleh DPR 2019-2024 gitu ya. Ada sekitar 250 totalnya gitu ya. Tapi catatan kami menunjukkan bahwa mayoritas RUU yang disahkan DPR 2019-2024 itu makanya ada ratusan RUU tentang provinsi dan kabupaten kota. Jadi 255 itu tidak menjamin kemudian kinerja atau raportnya ini bisa keluar dari raport merah begitu. Karena yang sesungguhnya merupakan politik legislasi DPR itu adalah daftar RUU yang masuk dalam daftar prolegnas. Ya. Dan prolegnas menurut Anda masih jauh dari harapan? Masih jauh dari harapan. Prolegnas RUU prolegnas yang disahkan oleh DPR 2019-2024 hitungan kami itu sebelum paripurna kemarin itu jumlahnya hanya 27 dari 263 RUU prolegnas 2020-2024. Itu artinya hanya 10% ya. Itu produktivitas yang sangat buruk saya kira gitu ya dibandingkan dengan DPR sebelumnya. Ditambah dengan 3 yang disahkan di paripurna terakhir kemarin, maka produktivitas RUU DPR itu hanya 30 gitu ya, tidak bergerak jauh gitu ya. Gitu. Jadi bisa dikatakan masih raport merah begitu ya, walaupun ada sekitar 255 produk legislasi. Ya, untuk publik yang mungkin tidak terlalu paham dengan perencanaan legislasi di DPR, jumlah 250 RUU itu mencengangkan. Itu akan bikin DPR 2019-2024 itu mungkin akan dapat aplaus luar biasa gitu ya dengan 250 RUU. Tapi orang yang paham perencanaan legislasi DPR tahu betul bahwa yang disebut dengan kinerja legislasi DPR itu mestinya RUU yang sejak awal direncanakan oleh DPR dalam prolegnas. Karena prolegnas itu mencerminkan bagaimana DPR membaca kebutuhan masyarakat, bagaimana DPR menyesuaikan legislasi yang dibikin di DPR itu dengan perencanaan nasional. Ya, jadi itu sistem perencanaan tertutup yang disesuaikan dengan banyak hal lain, termasuk dengan visi misi presiden terpilih, kemudian visi misi DPR gitu ya. Dan itu yang mestinya kemudian kita sebut sebagai kinerja DPR. Karena dalam proses pembentukannya DPR harus mengusulkan sendiri RUU-nya gitu ya, membuat sendiri draft RUU-nya, membahas naskah RUU-nya, lalu membahas dengan pemerintah gitu ya, sebelum kemudian disahkan. Kalau daftar RUU kumulatif terbuka, termasuk daerah otonomi yang kemarin disahkan begitu banyak, itu sih tanpa perencanaan yang dibuat oleh DPR sejak awal. Kalau misalnya kebijakan pemerintah menuntut ada pemekaran wilayah, ya maka otomatis ada RUU. Termasuk juga banyak sekali kan kita tahu revisi undang-undang atau RUU yang kemudian dijadikan undang-undang itu banyak yang kontroversial. Taruhlah pada saat RUU Cipta Kerja, kemudian juga ada juga kemarin yang revisi undang-undang pilkada, Watimpres, revisi undang-undang pilkada yang akhirnya, Kementerian Negara, revisi undang-undang pilkada yang akhirnya juga dibatalkan dengan pembahasan kilat. Anda melihat ini kinerja DPR seperti apa? Ya, kalau tadi itu saya bicara soal kuantitatifnya gitu ya, jumlah RUU-nya gitu ya. Dari sisi kualitatif juga saya kira tidak ada yang membuat kita kemudian merasa DPR 2019-2024 itu sudah layak untuk diapresiasi gitu ya. Seperti yang kita sebutkan tadi dalam proses pembahasan sejumlah RUU penting di DPR 2019-2024, kita melihat perjuangan dari publik untuk memastikan aspirasi atau pandangan publik itu didengarkan oleh DPR itu luar biasa susahnya gitu ya. Dan kita tahu betul bahwa untuk beberapa RUU seperti Cipta Kerja, IKN, Daerah Khusus Jakarta, proses perencanaan sampai pembahasannya itu dilakukan secara cepat oleh DPR. Secara kilat begitu ya, dalam waktu jam saja. Proses kilat itu bukan tanpa bukan tanpa rencana gitu ya. Karena dengan proses yang kilat
mereka punya alasan untuk menghindari publik. Tiba-tiba sudah sah aja. Oke, karena prosesnya yang sangat kilat itu ya. Betul. Iya, Mas Umam, ini kalau kita lihat kan tadi Bung Lusius Karus sudah mengatakan bahwa memang kinerja DPR 5 tahun kemarin ini ternyata dapat raport merah dalam tanda kutip. Nah, kalau Anda melihat dari segi politik pada saat 5 tahun ke belakang ini seperti apa DPR sampai nanti akhirnya 5 tahun ke depan ini DPR baru, harapan baru? Kalau dari sisi nilai tentu harus kita breakdown secara lebih detail. Kalau misal dalam konteks pola relasi eksekutif dan juga legislatif, dalam konteks menghadirkan stabilitas politik dan juga kekuasaan tentu dianggap cukup positif. Karena bagaimanapun juga praktis tidak banyak perlawanan signifikan yang dihadirkan oleh DPR kepada pemerintahan eksekutif. Tetapi dalam konteks kualitas pemerintahan, bicara tentang demokrasi, bicara tentang governance atau tata kelola pemerintahan, sebenarnya sikap DPR yang menjadi agak kurang agresif itu menciptakan sebuah problem tersendiri. Maka kalau misal kemudian tadi bicara tentang konteks produk legislasi, yang ada muncul banyak kontroversi yang itu kemudian memunculkan diskursus di kalangan masyarakat sipil sebagai autocratic legalism. Jadi bagaimana sebuah proses legislasi yang seharusnya kemudian melibatkan keterlibatan publik, partisipasi publik, justru kemudian berada dalam ranah yang gelap. Nah, situasi ini yang kemudian memunculkan banyak catatan, dan itu menjadi sebuah fakta kemunduran demokrasi yang harus kemudian diantisipasi. Bagaimana undang-undang dulu ya, undang-undang KPK, undang-undang Omnibus Law, kemudian kemarin terkait dengan putusan-putusan tertentu, saya pikir itu adalah sebuah fakta yang menjadi catatan yang harus diperbaiki ke depan. Oke, ada beberapa catatan yang harus diperbaiki ke depan supaya punya harapan baru tentu saja masyarakat di 5 tahun ke depan, apalagi di pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, selain kita berdua atau kita bertiga, Bung Lusius Karus dan juga Mas Umam, kita juga akan melihat bagaimana situasi dan juga kondisi di lokasi yang berbeda, masih di wilayah parlemen. Sudah ada rekan saya, jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan. Asri, silahkan Asri, ada informasi terkini apa dari sana, Asri, silahkan. Ya, di sini saya saat ini sudah bersama dengan anggota DPR RI terpilih. Sebetulnya ini bukan kali pertama, tapi ini merupakan anggota DPR RI dengan suara terbanyak. Ada Bapak Said Abdullah. Pak, selamat pagi. Baik, terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya sebenarnya mengucapkan selamat terpilih lagi anggota DPR RI dengan suara terbanyak. Nah, ini kira-kira untuk kedepannya, ini kan bukan kali pertama ya, jadi menjabat lagi, duduk lagi di kursi DPR RI, apa yang mau dibawa nih Pak? Ini adalah, kalau hari ini dilantik, saya kelima kali jadi anggota DPR berturut-turut dari Dapil Madura. Yang pertama, ini adalah kebanggaan bagi masyarakat Madura bahwa kami adalah suara terbanyak. Dan sekaligus bagi kami adalah tanggung jawab. Memikul tanggung jawab yang lebih besar bagaimana untuk lebih seluruh empati, seluruh aktivitas, seluruh pikiran kami curahkan bagi kepentingan masyarakat Madura agar Madura tumbuh ekonominya lebih baik dari yang sekarang. Kemudian selanjutnya, rencana komisi berapa? Kalau komisi saya terserah fraksi, dimanapun komisinya, kalau fraksi menempatkan saya siap. Tapi programnya mau seperti apa? Mau apa yang diangkat? Isu apa? Isu yang paling penting bagi Madura adalah yang pertama SDM, yang kemudian yang kedua adalah infrastruktur. Karena ketinggalan itulah Madura yang harus dipompa 5 tahun ke depan. Terakhir Mas Said, soal fungsi pengawasan DPR RI, apa yang harus ditingkatkan dan apa yang kira-kira akan dilakukan? Yang perlu ditingkatkan dari DPR RI adalah pada sisi pengawasan yang lemah. Kalau dari sisi anggaran, dari sisi undang-undang relatif. Kalau dari sisi pengawasan lemah, karena DPR RI lebih banyak di kantor daripada di lapangan. Seharusnya anggota DPR itu lebih banyak di dapil daripada di lapangan. Sehingga fungsi pengawasannya, hasil dari lapangannya, itu akan lebih maksimal dalam melakukan artikulasi kepentingan politiknya di rapat-rapat kerja dengan pemerintah. Semoga tadi harapannya dan rencananya juga bisa terrealisasi, bisa terus mengawal aspirasi rakyat. Terima kasih sekali lagi Mbak Said, selamat dan selamat nanti melanjutkan ini pelantikan dan juga
tadi wawancara saya bersama dengan Said Abdullah, politisi PDI Perjuangan yang juga meraih suara terbanyak menjadi anggota DPR RI. Tadi disebutkan dia ingin berfokus terhadap infrastruktur begitu, memperbaiki infrastruktur dan juga terkait dengan fungsi pengawasan DPR RI yang mana juga saat ini sudah berjalan menuju ke Gedung Kura-Kura karena upacara pelantikan dan juga sumpah ini akan segera dimulai sekitar pukul 20 dengan diawali dengan pengumuman dari Ketua KPU RI untuk calon maksud kami anggota DPR RI terpilih, termuda dan juga tertua, untuk kemudian juga setelah itu diumumkan lagi oleh Sekjen DPR, DPD dan MPR RI untuk pimpinan sementara dari masing-masing DPR, DPD maupun MPR RI. Kembali ke Anda, Disti. Ya, Asri, itu saya tadi sempat melihat bagaimana Asri mewawancari salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, yang kita tahu Said Abdullah ini memperoleh suara terbanyak separlemen begitu ya. Ada lebih dari, saya lupa berapa suara, tapi paling tidak saya tahu kalau Said Abdullah ini adalah sosok anggota DPR yang punya perolehan suara terbanyak begitu ya di parlemen. Tapi nanti kita akan bahas bagaimana nanti apa yang perlu diperbaiki dari wajah DPR dan juga kinerja DPR. Apalagi kita tahu ini adalah pemerintahan baru, pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Ada banyak sekali program-program prioritas andalan yang nantinya akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi tetap di laporan khusus pelantikan wakil rakyat, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Usai jeda, kami kembali bersama Anda. Yang kita dapatkan anggota DPR terpilih ini yang terafiliasi politik dinasti gitu ya. Di DPR kali ini baru kita temukan ada berapa pasang suami istri gitu ya. Ada pasang suami istri? Ada 2 atau 3 pasang suami istri sama-sama terpilih dari dapil yang berbeda gitu ya. Lalu kita temukan juga ada ibu dan anak gitu ya. Dan yang paling banyak, saya kira itu banyak sekali anggota DPR terpilih kali ini yang merupakan anak pejabat seperti anak gubernur, anak bupati, anak wali kota. Gitu ya. Dan jumlahnya itu sampai 79 untuk sementara ini. Apa yang mau dikatakan oleh data itu gitu ya. Sejak awal kita disodorkan dengan wajah anggota DPR yang ya tadi Mas Umam bilang belajar cepat gitu ya. Tapi melihat profil orang-orang ini kita sulit sekali untuk membayangkan mereka bisa dengan mudah bisa belajar sebagai politisi di DPR. Tapi jangan pesimis dulu lah ya. Kita harus tetap optimis ya. Minimal kita sampaikan pesimisme agar mereka bisa lebih semangat. Oh iya, ya. harus gitu. itu. Jadi saya kira itu dia tantangan, saya kira itu 79 anggota terpapar politik dinasti, ada suami istri, ada ibu dan anak gitu ya. Dan bagi saya yang paling penting bagaimana mengatasi dominasi fraksi partai gitu ya di DPR yang di periode 2019-2024 itu nyaris membuat kita tidak menganggap lagi ada 575 anggota DPR di kompleks ini gitu ya. Kita hanya melihat ada 9 fraksi gitu ya. Lihat aja proses pengambilan keputusan kemarin, betapa mudahnya DPR memutuskan sesuatu. Jadi nggak ada gunanya begitu banyak anggota DPR dalam ruang paripurna itu ketika kemudian yang menyampaikan sikap setuju atau tidak setuju dengan sebuah keputusan yang akan diambil itu adalah fraksi. Lalu apa gunanya 580 anggota DPR ini? Jadi buat saya penting untuk mengembalikan otonomi anggota DPR agar ada ruang bagi anggota untuk kemudian menyampaikan idealismenya, untuk menyampaikan apa yang betul-betul menjadi aspirasi dari konstituen yang memilih dia gitu ya.
Kalau dengan sistem yang sekarang sulit sekali itu dia bisa terjadi karena suara yang kemudian muncul di ruang pengambilan keputusan di ruang rapat itu adalah suara fraksi ya gitu. Nah inilah yang kemudian jadi pertanyaan saya selanjutnya di 5 tahun ke depan, Mas Umam, kita tahu di Parlemen Senayan ini mayoritas semuanya adalah partai pendukung pemerintahan Prabowo Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Ada plusnya, Mas Umam, ya kan? Hanya PDI Perjuangan yang belum bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti apa nanti fungsi kontrol DPR 5 tahun ke depan? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di laporan khusus pelantikan Wakil Rakyat. Asik nih, berdendang bareng Sari Gandum dan Spotify. Scan barcode Spotify di kemasan dan nikmati semua playlist serunya. Mau lagi asik sendiri atau nongkrong bareng, ambil Sari Gandum. Dengan gandum utuh dan krim coklat lezat. Enak, bikin kenyang lebih lama. Sambil berdendang bareng Spotify, Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo Soft Cake baru. Terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed, formulanya bantu sikat dahak membandel. Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifed. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Disiarkan langsung dari Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta. Saya Adisi Larasati. Saudara, sebentar lagi sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia bagian Barat akan ada pelantikan DPR, anggota DPR, MPR, dan juga DPD. Sebanyak 580 anggota DPR akan dilantik dan 580 nama tersebut merupakan nama-nama yang sudah Anda pilih dalam pemilu 2024 yang tentu saja harapannya bisa mengemban amanah 5 tahun ke depan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat atau kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Masih bersama saya Ahmad Hoyrul Umam yang merupakan analis politik dari Universitas Paramadina dan juga ada Bung Lusius Karus dari peneliti Formapi. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, melanjutkan dialog kita tadi. Bagaimana ini nanti fungsi kontrol DPR ketika kita tahu 5 tahun ke depan Senayan ini diisi oleh partai politik yang mayoritas seluruhnya kecuali PDI Perjuangan ini merupakan partai pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Mas Umam. Iya, dinamika politik pasca Pilpres yang lalu memang kemudian sekali lagi menghendaki terbentuknya majoritarian presidentialism. Dan karakter majoritarian presidentialism itu memang memberikan ruang yang relatif terbatas bagi partai-partai karena kita juga menggunakan multi-party system. Tetapi kemudian semuanya terkonsolidasi pada satu kekuatan. Nah, dalam konteks tertentu memang hal itu cukup positif ketika kemudian menghadirkan stabilitas politik, kemudian menghadirkan pengambilan keputusan yang efektif dan lain sebagainya. Tetapi bicara kemudian fungsi pengawasan, nah kita bicara fungsi pengawasan. Kalau misal terkait dengan konteks legislasi, itu bukan sekedar kemudian menciptakan produk-produk aturan, produk-produk hukum, undang-undang, tetapi bagaimana law enforcement, legal enforcement, regulation enforcement, itu yang kemudian seringkali agak miss atau kurang di level DPR.
Nah, yang bisa dilakukan adalah bagaimana kemudian ke depan memang betul-betul fungsi pengawasan itu tetap ada. Dalam konteks tertentu. Tapi jadi pertanyaan saya, bagaimana bisa? Bagaimana pengawasan itu yang kemudian kalau misal kita bercermin ya dari 10 tahun selama ini, itu yang kemudian agak sulit. Karena bagaimanapun juga ada kekuatan yang mengorkestrasi elemen-elemen aktor-aktor politik ini untuk berada tunduk di dalam sebuah struktur kekuasaan yang memang betul-betul sifatnya mengkooptasi. Nah, ini yang kemudian mungkin begini, ada persepsi yang agak berbeda. Kritis itu dianggap sebagai berseberangan. Ya barangkali ekspresinya juga kadang juga agak ini ya, dramatik, overacting dan sebagainya. Tetapi bahwa kritik, masukan, kemudian yang sifatnya konstruktif, itu harus di-embrace sebagai bagian dari policy making proses yang konstruktif gitu. Nah, oleh karena itu kalau misal ke depan yang bisa dilakukan adalah bagaimana partai-partai memang berada di dalam kekuasaan, tetapi cara memberikan masukan, kritiknya tanpa harus mendegradasi, merendahkan atau mempermalukan pemerintahan. Itu menjadi penting. Karena kalau misal kemudian caranya teatrikal dan sebagainya, maka partai-partai yang berada di dalam pemerintahan praktis tidak akan berfungsi apa-apa dalam konteks pengawasan di DPR. Nah, adapun yang kemudian satu, let's say seperti PDIP. PDIP bisa saja kemudian kalau misal kemudian istiqomah ya di jalur oposisi nanti. Kok ada kalimat kalau istiqomahnya itu loh? Karena Mbak Puan sendiri mengatakan bahwa segala kemungkinan masih memungkinkan terjadi. Dan ya memang rumusnya, politics is the art of possibilities. Bahwa kemudian nanti barangkali PDIP tidak ikut dalam, ini kan semua udah berkumpul dalam pesawat yang sama, siap-siap take off. PDIP mungkin tidak masuk dalam pesawat untuk ikut dalam pemerintahan, tapi bisa saja PDIP menitipkan sejumlah bagasi dan sebagainya. Artinya ada juga negosiasi kompromi. Nah, dalam konteks itu bahwa kemudian nanti bagaimana fungsi pengawasan itu dijalankan, itu menjadi tetap penting. Kalau misal tidak, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, itu bukan sekedar jargon, itu rumus. Kalau misal rumus itu dijalankan, nggak ada critical views, tidak ada kemudian saran masukan yang konstruktif, maka pengambilan kebijakan yang asal ngambil, asal diputuskan, yang kemudian endingnya tidak memberikan kontribusi apapun secara ekonomi, politik, sosial, dan juga keamanan secara luas, maka itu akan sering terjadi dan itu adalah sebuah kemunduran dalam konteks fungsi pemerintahan ke depan. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya, masih bisakah kemudian anggota DPR ini yang baru dilantik begitu ya untuk 5 tahun ke depan ini bersikap secara kritis ketika partainya berbisik, hey jangan terlalu keras, kita ini partai pendukung pemerintah. Ya, itu dibutuhkan seninya. Kalau misal kita ini ada sesuatu yang menarik. Saya mencermati statement-statement dari teman-teman PDIP ya belakangan ini yang masih mencoba untuk bernegosiasi dalam konteks apakah berada di dalam pemerintahan atau tidak. Sepertinya ada aspirasi, bisa saja PDIP berada dalam pemerintahan, tetapi di DPR-nya masih tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Dalam konteks tertentu, tentu itu baik. Tetapi rasanya berkaca dari 9 tahun kekuasaan Presiden Jokowi belakangan ini, itu tidak terjadi. Karena yang terjadi adalah siapa yang masuk di pemerintahan, maka dia harus tunduk, dia harus patuh, dia harus disiplin. Kalau ada yang kemudian di luar dari kedisiplinan itu, kemudian ditertibkan. Nah, ke depan, barangkali ini perlu dievaluasi, termasuk tentu dari partai-partai di lingkar dekat kekuasaan. Barangkali mengkritik tidak perlu kemudian sampai mempermalukan, menjatuhkan. Kalau misal memang ada sesuatu yang sifatnya fundamental, substansial, berikan masukan secara konstruktif, tanpa harus kemudian menjatuhkan marwah pemerintahan, karena mereka bagian dari pemerintahan. Ini mudah diucapkan, tetapi nggak mudah untuk dijalankan. Apalagi panggung politik itu kan seringkali ya melibatkan panggung teatrikal supaya kemudian tersorot dan sebagainya. Tetapi yang terpenting fungsi pengawasan di dalam pemerintahan supaya kemudian majoritarian presidensialism tadi itu tidak lagi kemudian bercorak totalitarian, tidak bercorak kooptatif, tetapi betul-betul tetap memberikan ruang partisipatif bagi anggota DPR untuk memberikan pengawasan. Anda melihat 5 tahun ke depan masih ada adu argumen di sana, di Senayan ini? Ini hari baik, atau banyak yang kemudian mencoba untuk membangkitkan optimisme, kita berikan optimisme itu. Meskipun secara faktual, dalam konteks dinamika politik, ada sesuatu yang kemudian dianggap kemudian mengusik zona nyaman
kekuasaan tertentu seringkali kemudian dinetralisir dan juga kemudian didisiplinkan dalam tanda kutip. Nah ini yang kemudian, ya ini ruang ya bagi masyarakat sipil ya, juga untuk mengingatkan, hati-hati loh, jangan menggunakan rumus zero sum game dalam kekuasaan. Berikan ruang power sharing, berikan ruang untuk negosiasi, kompromi, termasuk juga dalam konteks kebijakan publik. Kalau dia memainkan zero sum game, one day dia akan di corner, one day dia akan dikucilkan, dan dia akan ditinggalkan secara bersama-sama oleh kekuatan-kekuatan politik itu. Oke, Bung Lusius Karus, apakah Anda melihat 5 tahun ke depan ini, apakah nanti Senayan ini akan seia, sekata, seirama, ataukah masih ada anggota DPR yang masih tetap kritis, adu argumen, apakah Anda masih akan melihat itu? Ya, mungkin masih ada anggota DPR yang cerewet gitu ya, tapi itu tidak dia lakukan dalam konteks proses pengambilan keputusan gitu ya. Mengapa Anda mengatakan seperti itu? Ya kan banyak anggota DPR ini kan politisi gitu ya. Kalau depan kamera dia bisa sangat cerewet gitu, tapi begitu kemudian sampai di ruang sidang dia jadi pendiam gitu atau menjadi penurut dengan partainya gitu ya. Dan itu yang saya kira sering terjadi dan terjadi di 2019-2024. Atau sebaliknya gitu ya. Pak. Waktu ada sama dengan pemerintah, garangnya minta ampun, selesai, nitip-nitip juga. Bisa juga seperti itu. Tapi saya kira masalah utama kita seperti yang saya bilang tadi itu partai atau fraksi itu sangat kuat mencengkeram anggota. Itu yang kemudian menutup ruang bagi anggota untuk secara otonomi menyuarakan idealismenya sebagai anggota, sebagai wakil rakyat. Ya, saya kira peran partai melalui fraksi itu yang perlu diatur lagi ke depannya. Bagaimana posisi partai atau fraksi di DPR gitu ya, sehingga tidak kemudian menjajah otonomi anggota gitu dalam seluruh proses pengambilan keputusan DPR. Secara walaupun faktanya tidak demikian ya. Betul. Soalnya gambaran buruk itu sudah mulai terjadi sekarang gitu ya. Belum juga di pelantikan hari ini kita sudah mendengar ada beberapa anggota DPR terpilih yang sudah dipecat oleh partai, diberhentikan oleh partainya. Saya kira ini gambaran buruk atau gambaran awal bagaimana situasi politik di parlemen di 2024-2029. Partai begitu kuat, begitu arogan, bisa memberhentikan dengan alasan subjektif mereka gitu. Anggota-anggota yang kemudian dianggap berseberangan dengan partai. Bagaimana kemudian anggota bisa kritis, bisa idealis ketika kemudian palu partainya selalu siap untuk dihujam gitu ke anggotanya kalau berlawanan dengan partai. Oke, kita akan nantikan bagaimana rasa optimis ini masih terus menyala dalam tanda kutip ya kan di Senayan. Di tengah kita tahu partai politik semuanya mayoritas ini merupakan pendukung dari pemerintahan di 5 tahun ke depan. Tetap harus ada fungsi kontrol dari DPR, jangan sampai kekuatan rakyat nantinya lebih besar begitu ya. Karena yang perlu diingat adalah 580 anggota DPR RI ini bisa duduk di Senayan ini merupakan suara dari rakyat. Jadi tetaplah bersama kami di pelantikan Wakil Rakyat. Usai jeda, kami kembali. Asik nih, berdendang bareng Sari Gandum dan Spotify. Scan barcode Spotify di kemasan dan nikmati semua playlist serunya. Mau lagi asik sendiri atau nongkrong bareng? Ambil Sari Gandum. Dengan gandum utuh dan krim coklat lezat. Enak. Bikin kenyang lebih lama. Sambil berdendang bareng Spotify. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo Soft Cake baru. Terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed, formulanya bantu sikat dahat membandel. Sekarang
kamulah pusat perhatian. Activate. Sur, cappuccino tuh kopi. Mesti berasa kopinya. Masa manis doang? Emang ada, Ci? Ada. Torabika Cappuccino. Biji kopinya dipanggang dengan metode dan mesin Itali. Bikin kopinya berasa. Iya, Ci. Berasa kopinya. Torabika Cappuccino. Nggak cuma manis, berasa kopinya. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Banten 2. Asal partai, Partai Gerindra. Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Anggota tertua, nama DRS Ismet Abdullah. Usia 78 tahun. Daerah pemilihan Kepulauan Riau. Anggota termuda, nama Larasati Moriska. Usia 22 tahun. Dapil Kalimantan Utara. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota tertua, nama Zulfikar Ahmad. Usia 78 tahun. Daerah pemilihan Jambi, asal partai Partai Demokrat. Anggota termuda, nama Larasati Moriska, usia 22 tahun, Dapil Kalimantan Utara. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian daftar nama anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI periode 2024-2029 yang termuda dan tertua. Atas perhatian Bapak Ibu undangan sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengumuman tentang pimpinan sementara DPR RI oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, izinkan saya menyampaikan nama pimpinan sementara DPR RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 84 Ayat 7, selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR. Ayat 8, pimpinan sementara DPR
sebagaimana dimaksud pimpinan sementara DPR, sebagaimana dimaksud ayat 7 berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1412 tahun 2024 tentang penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat tertua dan termuda hasil pemilihan umum tahun 2024 ditetapkan bahwa perwakilan anggota DPR usia tertua adalah Saudara H. Zulfikar Ahmad, Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jambi. Jangan tepuk tangan dulu Pak, ini ada perubahan. Dan berdasarkan surat pernyataan penyerahan pimpinan sementara DPR RI dari fraksi Partai Demokrat tanggal 25 September 2024 yang menyebutkan penyerahan tugas sebagaimana pimpinan sementara DPR RI diberikan kepada anggota DPR RI terpilih dengan usia tertua berikutnya. Dengan ini kami umumkan pimpinan sementara DPR RI adalah sebagai berikut. 1. Ketua sementara Saudara Dr. Andes H. Guntur Sasono MSI, Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Timur 8. 2. Wakil Ketua sementara Saudari Anissa M.A. Mahesa, Partai Gerindra, Daerah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Sementara DPR RI. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta, seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga arwah para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk
meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan cita-cita kita bersama. Mengheningkan cipta mulai. Cipta selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Saudara Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Kala. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Yang kami hormati Saudara Pimpinan Lembaga Negara. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Yang mulia para duta besar, kepala perwakilan negara sahabat. Yang kami hormati saudara pimpinan partai politik. Yang kami hormati para anggota DPR RI. Yang kami hormati para anggota DPD RI. Para undangan serta hadirin yang
berbahagia. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, perkenankanlah kami selaku pimpinan sementara DPR RI membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1, masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 hari ini, Selasa tanggal 1 Oktober 2024, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang yang kami muliakan, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Adapun acara pokok rapat paripurna DPR RI pada pagi hari ini adalah pengucapan sumpah janji anggota DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Sebelum memulai pengucapan sumpah janji para anggota DPR RI, kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris Jenderal DPR RI untuk membacakan petian keputusan Presiden Republik Indonesia. Saya persilakan. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, meresmikan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama 1. H. Irmawan Esos MM mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Aceh 1. Dan seterusnya sampai dengan nomor 68. Nomor 68, Indra Jaya SE, mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Papua Selatan. 69, Insinyur HTA Khalid MM, mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Aceh II. Dan seterusnya sampai dengan nomor 154. 154, Yan Permenas Mandenas Esos MSI, mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Papua. 155, Jamaluddin Idham SH-MH, mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Aceh I. Dan seterusnya sampai dengan nomor 263. 263, Arif Rianto Ukdana ST, mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan. 264, Dr. Andes HT
Zulkarnaini Amponbang, mewakili Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Aceh 1, dan seterusnya sampai dengan nomor 365. 365, Robert Jopi Kardinal SAB, mewakili Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. 366, H. Muslim Ayub SHMM, mewakili Partai Nasdem Daerah Pemilihan Aceh 1. Dan seterusnya sampai dengan nomor 434. 434, Riko Sia MSI, mewakili Partai Nasdem Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. 435, Gufran, mewakili Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Aceh 1. Dan seterusnya sampai dengan nomor 487. 487, Izzuddin Al-Qasam Kasuba, mewakili Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Maluku Utara. 488, H. Narazarudin Dekgam, mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh 1. Dan seterusnya sampai dengan nomor 535. 535, Paulus Ubruwangge, mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Papua Pegunungan. 536, H. Teguh Rifki Harsha, mewakili Partai Demokrat Daerah Pemilihan Aceh 1. Dan seterusnya sampai dengan nomor 579. 579, Fauzia Helga BR Tampu Bolon, mewakili Partai Demokrat Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. Kedua, dan seterusnya, ketiga, dan seterusnya, keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah atau janji, salinan, dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 30 September 2024, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Sidang yang kami muliakan, telah kita dengar bersama-sama petikan keputusan Presiden Republik Indonesia yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Jenderal DPR RI. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sesuai ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR RI. Untuk itu, kami meminta yang terhormat Saudara Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah janji, dan perkenankanlah kami, pimpinan sementara, meninggalkan meja pimpinan untuk bergabung dengan para anggota Dewan lainnya
guna mengikuti pengucapan sumpah janji sebagai anggota DPR RI. Pimpinan sementara DPR RI disilakan kembali menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Para wakil kelompok agama sumpah janji anggota DPR RI terpilih dan para rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Anggota DPR RI terpilih yang akan dilantik dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah, berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Yang Adi Buddha, saya bersumpah. Adi Buddha, saya. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seorang dan saya ulangi, daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Sadu Sadu Sadu. Persiapan penandatanganan berita acara Sumpah Janji anggota DPR RI terpilih secara simbolis. Para wakil kelompok agama Sumpah Janji dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menuju meja penanda tanganan.
Penandatanganan berita acara diawali para wakil kelompok agama sumpah janji. Berikutnya, para rohaniwan disilakan maju ke meja penandatanganan dan menandatangani berita acara sumpah janji. Para rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah janji oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penandatanganan selesai. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan para wakil kelompok agama disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Para anggota DPR RI disilakan menandatangani berita acara sumpah janji dan menuliskan nama lengkap serta menandatangani formulir yang telah disediakan di atas meja masing-masing.
Pimpinan sementara DPR RI disilakan kembali menempati kursi pimpinan. Sidang yang kami muliakan, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, acara pengucapan sumpah janji telah terlaksana dengan baik. Semoga kita semua dapat mengemban amanah yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua Mahkamah Agung dan saudara-saudara rohaniawan atas pelaksanaan pengucapan sumpah janji dan janji anggota DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Dalam kesempatan sidang paripurna ini, Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 akan menyerahkan buku memori DPR RI masa keanggotaan 2019-2024 kepada DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 yang akan diterima oleh pimpinan sementara DPR RI. Kami persilahkan. Persiapan penyerahan buku memori DPR RI periode 2019-2024. Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara DPR RI 2024-2029 disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Penyerahan buku memori DPR RI oleh pimpinan DPR RI periode 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPR RI. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Ketua DPR RI periode 2019-2024 dan Ketua Sementara DPR RI. Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara DPR RI disilakan kembali ke tempat semula.
Terima kasih kami ucapkan pada pimpinan dan anggota DPR RI periode 2019-2024 atas kinerja konstitusionalnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Buku memori ini memuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan oleh DPR RI masa keanggotaan 2019-2024 dan kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 dalam melaksanakan tugas konstitusional. Sidang yang kami hormati, sebelum mengakhiri rapat paripurna ini, perlu kami sampaikan bahwa hari ini akan diadakan rapat-rapat, yaitu 1. Rapat konsultasi antara pimpinan sementara DPR RI dengan pimpinan perwakilan partai politik masing-masing 3 orang pada pukul 15.00 bertempat di ruang rapat Pansus B Gedung Nusantara II dengan acara 1. Membicarakan rancangan jadwal acara rapat-rapat DPR RI. 2. Membahas penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI. 3. Membahas tata cara penetapan calon ketua dan calon wakil ketua DPR RI, pimpinan DPR RI. 4. Membahas persiapan pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI. Kedua, rapat paripurna kedua pada pukul 19.00 WIB bertempat di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II dengan acara 1. Penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI. 2. Penetapan pimpinan DPR RI. 3. Pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. 4. Penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara kepada pimpinan terpilih. Penyerahan palu dan buku memori. 5. Pidato Ketua DPR RI terpilih. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian selesailah acara pengucapan sumpah janji anggota DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Izinkanlah kami menutup rapat paripurna Dewan pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang paripurna DPR RI selesai. Pimpinan sementara DPR RI disilakan menempati kursi anggota. Acara selanjutnya, sidang paripurna DPD RI dengan acara pengucapan sumpah janji anggota DPD RI.
Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPD RI terpilih masa jabatan 2024-2029. Pimpinan sementara DPD RI disilakan menempati kursi pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutresno, yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala, yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua DPD Republik Indonesia ke-1, Bapak Ginanjar Kartasasmita. Yang kami hormati Ketua DPD RI ke-2, Bapak Irman Gusman. Yang kami hormati Ketua DPD Republik Indonesia ke-3, Bapak M. Saleh. Yang kami hormati Ketua DPD RI ke-5, Bapak A.A. Lanyala Mataliti. Yang kami hormati saudara-saudara pimpinan lembaga negara, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yang kami hormati Yang Mulia para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara-Negara Sahabat, yang kami hormati saudara pimpinan partai-partai politik, yang kami hormati seluruh anggota DPR RI, yang kami hormati seluruh anggota DPD RI, dan para undangan serta seluruh hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang mulia, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sebagaimana ketentuan pasal 253 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Untuk itu, sidang paripurna kali ini memiliki agenda pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024-2029. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024-2029 oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kami persilahkan. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan 2024-2029. Kesatu, dan seterusnya. Kedua, meresmikan pengangkatan mereka yang namanya tercantum pada lampiran 2. Keputusan Presiden ini dalam anggota Dewan Perwakilan Daerah masa jabatan tahun 2024-2029. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan 2024-2029. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2024 tanggal 30 September 2024. Nama-nama yang diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah masa jabatan tahun 2024-2029. Nomor 1. Nama H. Sudirman Haji Uma Esos, mewakili daerah Provinsi Aceh. Dan seterusnya. Nomor 152. Haji Hartono, mewakili daerah Provinsi Papua Barat Daya.
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Sidang Dewan yang mulia. Selanjutnya marilah kita bersama-sama memasuki agenda utama. Pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kami persilahkan kepada Saudara Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dan untuk itu perkenankan kami pimpinan sidang sementara meninggalkan kursi pimpinan guna bergabung untuk mengikuti sumpah dan janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pimpinan sementara DPD RI disilahkan menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPD RI. Kepada para wakil kelompok agama sumpah janji, anggota DPD RI terpilih dan para rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Anggota DPD RI terpilih dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota DPD RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah masa jabatan tahun 2024-2029
saudara-saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia bersumpah, berjanji menurut agama saudara? Bersedia. Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti lapal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Persiapan penandatanganan berita acara sumpah janji dan fakta integritas anggota DPD RI secara simbolis. Para wakil kelompok agama sumpah janji dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilahkan
menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan berita acara dan fakta integritas oleh perwakilan kelompok agama Sumpah Janji anggota DPD RI. Rohaniwan disilahkan menuju meja penanda tanganan dan menandatangani berita acara Sumpah Janji. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan berita acara Sumpah Janji oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penanda tanganan selesai, Ketua Mahkamah Agung, para wakil kelompok agama Sumpah Janji disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin, disilakan duduk kembali. Para anggota DPD RI disilahkan menandatangani berita acara Sumpah Janji dan menuliskan nama lengkap serta menandatangani formulir yang telah disediakan di atas meja masing-masing. Pimpinan sementara DPD RI disilahkan kembali menempati kursi pimpinan. Sidang Dewan yang mulia, dalam kesempatan sidang paripurna hari ini, kita juga akan menerima secara simbolis memori jabatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2019-2024 yang akan disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode tersebut.
kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024 dan 2029 yang dalam hal ini akan diwakili oleh pimpinan sementara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Persiapan penyerahan memori DPD RI periode 2019-2024. Pimpinan DPD RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara DPD RI disilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan memori DPD RI oleh pimpinan DPD RI periode 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPD RI. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Ketua DPD RI periode 2019-2024 dan Ketua sementara DPD RI. Pimpinan DPD RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara DPD RI disilakan kembali ke tempat semula. Sidang Dewan yang mulia, demikianlah kita telah menyelesaikan agenda sidang paripurna kali ini. Semoga pengucapan sumpah dan janji yang telah kita lakukan dapat menjadi langkah awal yang baik bagi kita semua dalam mengemban amanah konstitusi sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan secara konsisten untuk terus berupaya memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah di tingkat pusat. Pada kesempatan ini, izinkan kami menginformasikan kepada seluruh anggota DPD bahwa pada hari ini, tanggal 1 Oktober 2024, kita akan melaksanakan beberapa agenda lainnya, yaitu 1. Rapat konsultasi pimpinan sementara DPD RI dengan perwakilan provinsi, masing-masing 1 orang setiap provinsi. Pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung B DPD RI, lantai 2, ruang rapat Sriwijaya. 2. Sidang paripurna kedua DPD RI pada pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara 5 dengan agenda pengesahan jadwal acara sidang DPD RI awal masa jabatan periode 2024-2029 dan agenda terkait lainnya. Ketiga, sidang paripurna ketiga DPD RI pada pukul
7 malam hingga selesai dengan agenda pemilihan pimpinan tetap DPD RI 2024-2029. Sidang Dewan yang mulia, demikianlah kita telah menyelesaikan berbagai agenda sidang paripurna ini. Selamat bertugas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengabdi untuk daerah. DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Akhirul kalam kepada seluruh anggota DPD RI periode 2024, periode 2019-2024, kami ucapkan selamat atas tugas-tugasnya selama ini. Dan kepada anggota DPD RI periode 2024-2029, kami ucapkan selamat bertugas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengabdi untuk daerah. Dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, sidang paripurna ini kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sidang paripurna DPD RI selesai. Pimpinan sementara DPD RI disilakan kembali menempati kursi anggota. Acara selanjutnya, sidang paripurna MPR RI dengan acara pengucapan sumpah janji anggota MPR RI. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota MPR RI periode 2024-2029. Pimpinan sementara MPR RI disilakan menempati kursi pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024 Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Dr. Andes Haji M. Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 Bapak Profesor Dr. Haji Budiono, Pimpinan MPR, DPR, dan DPD masa jabatan 2019-2024. Pimpinan sementara DPR dan DPD, saudara-saudara calon anggota MPR terpilih, saudara pimpinan dan anggota lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, yang mulia para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para tamu undangan hadirin serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna MPR awal masa jabatan anggota MPR masa jabatan 2019-2024 dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota MPR RI masa jabatan 24-29 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis hadirin sekalian yang kami muliakan, mengawali sidang paripurna MPR, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua sebagai rakyat dan bangsa Indonesia masih diberikan kekuatan untuk menjaga keutuhan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Serta selaku calon anggota MPR, kita bermunajat dengan sepenuh hati agar diberikan kesehatan bimbingan dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional yang menjadi tanggung jawab kita ke depan. Selanjutnya, sesuai dengan agenda kita pada hari ini adalah pengucapan sumpah janji anggota MPR masa jabatan 2024-2029 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 serta Pasal 9 Ayat 1 Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata tertib MPR, bahwa anggota MPR sebelum melakukan dan memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji
secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR yang dipimpin oleh pimpinan sementara MPR. Sebelum pengucapan sumpah janji dilaksanakan, kami persilahkan Saudara PLT Sekretaris Jenderal MPR untuk membacakan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang peresmian keanggotaan MPR. Kepada Saudara PLT Sekretaris Jenderal MPR kami persilahkan. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2024-2029. Kesatu dan seterusnya. Kedua dan seterusnya. Ketiga, meresmikan pengangkatan mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran 3 keputusan Presiden ini sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Petikan lampiran 1 dan seterusnya. Petikan lampiran 2 dan seterusnya. Petikan lampiran 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2024 tanggal 30 September 2024. Nama-nama yang diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Nomor 1, H. Irmawan S. Sos MM, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 578. Nomor 579, Fauzia Helga BR Tampu Bolon, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 581, H. Sudirman Haji Uma Esos, anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nomor 581 sampai dengan nomor 730 dan seterusnya.
Nomor 731, H. Hartono, anggota Dewan Perwakilan Daerah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024. Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo. Terima kasih kita sampaikan kepada Saudara Sekretaris Jenderal MPR. Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Selanjutnya kita memasuki acara pengucapan sumpah janji anggota MPR. Perkenankan kami meninggalkan kursi pimpinan sementara guna bersama-sama mengucapkan sumpah janji sebagai anggota MPR. Dan kepada Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin, SH.MA, kami persilahkan untuk memandu pengucapan sumpah janji anggota MPR. Dilanjutkan penandatanganan berita acara sumpah janji anggota MPR masa jabatan 2024-2029. Pimpinan sementara MPR RI disilakan menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota MPR RI. Kepada para wakil kelompok agama sumpah janji anggota MPR RI terpilih, para rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Anggota MPR RI terpilih dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota MPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Sebelum memangku jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah berjanji menurut agama saudara? Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Sadu Sadu Sadu. Sadu Sadu Sadu. Persiapan penandatanganan berita acara sumpah janji secara simbolis.
para wakil kelompok agama sumpah janji, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara diawali oleh perwakilan kelompok agama sumpah janji anggota MPR RI. Rohaniwan disilakan menuju meja penandatanganan dan menandatangani berita acara sumpah janji. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah janji oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penandatanganan selesai. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, para wakil kelompok agama sumpah janji disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Para anggota MPR RI disilakan menandatangani berita acara sumpah janji dan menuliskan nama lengkap serta menandatangani pada formulir yang telah disediakan di atas meja masing-masing. Pimpinan sementara MPR RI disilakan kembali menempati kursi pimpinan. Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Syukur Alhamdulillah
Baru saja kita secara bersama-sama mengucapkan sumpah janji anggota MPR dan menandatangani berita acara sumpah janji anggota MPR masa jabatan 2024-2029. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Agung yang telah memandu serta para rohaniawan atas terlaksananya pengucapan sumpah janji anggota MPR dengan khidmat. Pada kesempatan ini, sebagai wujud tanggung jawab dan kesinambungan pelaksanaan tugas MPR ke depan, pimpinan MPR masa jabatan 2019-2024 akan menyampaikan memori jabatan berupa laporan pelaksanaan wewenang dan tugas serta kinerja pimpinan MPR masa jabatan 2019-2024. Persiapan penyerahan memori MPR RI periode 2019-2024. Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara MPR RI disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Penyerahan memori MPR RI oleh pimpinan MPR RI periode 2019-2024 kepada pimpinan sementara MPR RI. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Ketua MPR RI periode 2019-2024 dan Ketua sementara MPR RI. Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara MPR disilakan kembali ke tempat semula.
Kok nggak disebutin? Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Kita patut menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangga kepada pimpinan serta segenap anggota MPR masa jabatan 2019-2024 yang telah menjalankan tugas-tugas konstitusional dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Kedepan, tugas-tugas tersebut akan menjadi tanggung jawab kita semua. Semoga kita dapat menjalankan tugas tersebut dengan penuh amanah dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita semua atas terlaksananya sidang paripurna MPR, pengucapan sumpah janji anggota MPR, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh yang terhormat Imam Masjid Istiqlal Haji Husni Ismail MA. Kami persilahkan. Hadirin sekalian, sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memandu doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaik. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan penebar berkah. Di siang hari ini wajah kami menengadah, berharap karunia dan rahmat-Mu tercurah. Seraya bersyukur kehadirat-Mu dengan hati berserah. Semoga sidang paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan MPR RI hari ini berlimpah berkah. Dan bimbinglah kami semua untuk selalu menepati janji, memegang teguh amanah. Ya Allah Tuhan yang Maha Suci, ilhamilah kami kecemerlangan gagasan, inovasi, dan kreasi, saling menyempurnakan dengan bermitra, bersinergi, dan menyerap aspirasi, agar semua potensi dan sumber daya maksimal terelaborasi. Semoga integritas, dedikasi, dan loyalitas kerakyatan menjadi jati diri. Ya Allah Tuhan yang Maha Cahaya, yang menyinari bumi dengan sinar surya, bimbinglah hati dan pikiran kami dengan cahaya, agar kami mampu terus bekerja dan berkarya, bersama membangun bangsa dengan segenap daya. Muliakanlah semua hamba-Mu yang terus tulus berkarya. Ya Allah, tempat semua urusan kami tertuju. Hanya kepadamu semua doa, harapan dan cita-cita bertumpu. Semoga dalam ridha-Mu, rakyat dan pemimpin kami bertemu, berikhtiar sungguh, membangun bangsa bahu-membahu, mengawal Nusantara baru, Indonesia maju. Ya Allah Tuhan yang Maha Kasih, penuh cinta, rahmat dan berkah-Mu melimpah ruah pada Nusantara. Sadarkan kami untuk saling peduli sesama dan saling cinta dalam persaudaraan, kebersamaan, kekitaan, dan kesatuan cita. Hilangkan kesombongan, egoisme, keserakahan, dan saling dusta. Ya Allah Tuhan yang Maha Damai, kami memohon agar kesejukan rahmat-Mu selalu menyirami setiap cita-cita, arah perjalanan, dan derap langkah bangsa kami. Terbangun keindahan interaksi dalam kemajemukan dan harmoni.
dalam kesadaran untuk saling memuliakan dan menghormati. Ya Allah Tuhan pemilik keagungan, anugerahkanlah bangsa kami segenap daya dan kemampuan untuk terus memelihara jalinan persatuan dan persaudaraan. Semoga nilai luhur agama-agama tertumbuh suburkan. Semoga pula adat istiadat dan budaya bangsa tetap terlestarikan. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Haji Husni Ismail MA yang telah memimpin doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengabulkan doa kita semua. Amin. Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Kami ingin mengingatkan kepada saudara-saudara anggota MPR bahwa besok hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 pukul 10 akan dilaksanakan sidang paripurna MPR dengan agenda pengesahan rancangan acara sidang paripurna MPR serta pembentukan fraksi-fraksi dan kelompok DPD bertempat di Gedung Nusantara. Selanjutnya direncanakan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 akan dilaksanakan sidang paripurna MPR dengan agenda penetapan pimpinan MPR periode 2024-2029 setelah adanya kesepakatan bersama fraksi dan kelompok DPD dan sidang paripurna MPR dengan agenda pembentukan alat kelengkapan MPR. Untuk itu, dalam rangka memperlancar pelaksanaan agenda tersebut, kami mengundang dan mengharapkan kehadiran perwakilan partai politik dan perwakilan DPD, masing-masing paling banyak 5 orang, untuk hadir dalam rapat konsultasi pimpinan sementara MPR dengan perwakilan partai politik dan perwakilan DPD dengan agenda membahas rancangan acara sidang paripurna MPR dan persiapan pembentukan fraksi-fraksi dan kelompok DPD. Pada hari ini pukul 2 WIB bertempat di ruangan KK5 Gedung Nusantara. Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Sebelum kami menutup sidang paripurna ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Presiden Saya ulangi, Saudara Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Wakil Presiden Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang beliau sedang melaksanakan tugas di luar. Kepada yang telah berkenan hadir dan mengikuti
sidang paripurna MPR, pengucapan sumpah janji anggota MPR, DPR, dan DPD, sekali lagi kami aturkan terima kasih. Tidak lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan seluruh unsur pengaman TNI Polri yang telah mendukung terlaksananya sidang paripurna MPR ini dengan tertib dan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada insan pers dan media massa yang telah meliput kegiatan ini. Sekretariat Jenderal MPR, DPR, DPD, serta semua pihak yang telah mensukseskan pengucapan sumpah janji anggota MPR, DPR, dan DPD. Akhir kata, dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, sidang paripurna MPR dengan acara pengucapan sumpah janji anggota MPR kami tutup. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara pengucapan sumpah janji anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI selesai. Presiden Republik Indonesia didampingi oleh pimpinan sementara MPR RI berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna. Ya, pemirsa, ini kalau misalnya kita melihat saat ini memang pengucapan sumpah janji dari anggota MPR, DPR, dan DPD RI periode 2024 hingga 2029 telah dilaksanakan. Itu berarti sudah resmi semuanya menjadi Sudah anggota sah MPR, ya, anggota DPR, dan DPR. DPD RI. Betul sekali, jadi anggota MPR, DPR, dan juga DPD sudah sah melaksanakan sumpah dan janji pada periode 2024-2029.
Kalau kita juga melihat komposisi daripada jumlah untuk anggota DPR RI itu ada 580 orang dan anggota DPD RI sejumlah 152 orang. Itu berarti di dalam ruang rapat paripurna pemirsa saat ini yang dilantik sebanyak 732 orang. Wah. Dan dapat Anda saksikan juga di layar kaca seperti biasa, iring-iringan Presiden Joko Widodo Ya. bersalaman dengan para anggota DPR, MPR dan juga DPD. Betul. Mereka melakukan selfie ya, foto-foto Itu bersama. kalau misalnya kita lihat juga ya media bahwa memang kebiasaannya adalah kalau Presiden Joko Widodo itu hadir di DPR RI atau hadir di ruang rapat paripurna itu semua anggota DPR atau DPD ini selalu mau selfie. Karena beliau memang punya satu